Penyakit yang menyerang kelenjar ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada pembahasan yaitu penyakit yang menyerang kelenjar ludah. Air liur atau cairan saliva dihasilkan oleh kelenjar ludah yang terletak di dalam rongga mulut. Setidaknya hanya membantu mencerna makanan. Kelenjar ini juga berfungsi sebagai pelindung organ rongga mulut, terutama di mukosa dan gigi. Meskipun demikian, berbagai gangguan dapat mengganggu kerja kelenjar ludah, mulai dari kondisi kesehatan, infeksi, hingga tumbuhnya sel abnormal hingga penyakit sindromik tertentu. Pada rongga mulut manusia juga tersebar kelenjar-kelenjar berukuran sangat kecil di samping 3 kelenjar yang besar. Kelenjar ludah kecil ini berjumlah sekitar 600 hingga 1000 kelenjar yang terletak pada bagian seperti pipi bagian dalam, bagian belakang lidah, faring, serta rongga sinus. Secara umum ada beberapa tanda-tanda penyakit kelenjar ludah yang banyak dirasakan oleh penderita, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu aliran air liur yang tersumbat, kemudian kesulitan menelan, pembengkakan kelenjar di pipi dan leher, nyeri di bagian kelenjar, dan infeksi yang berulang, serta pertumbuhan sel atau benjolan di dalam kelenjar atau leher. Beberapa jenis kelainan ludah tidak menyebabkan produksi air liur berlebihan, melainkan mengakibatkan saluran kelenjar saliva tersumbat dan mengakibatkan tidak dapat mengalir dengan lancar. Untuk mengetahui beberapa jenis gangguan dan penyakit rongga mulut, berikut ini adalah ulasannya. Yang pertama adalah sialolithiasis, yaitu kondisi penyumbatan kelenjar ludah oleh endapan kalsium berukuran kecil. Gangguan pada kelenjar saliva ini menimbulkan rasa nyeri terutama saat sedang mengunyah, sehingga memerlukan tindakan pengangkatan endapan kalsium tersebut. Kondisi ini dapat dipicu oleh dehidrasi, memakan makanan terlalu sedikit, atau pengobatan yang mengurangi produksi air liur seperti obat antihistamin, obat hipertensi, dan obat psikiatri. Meskipun cenderung tak menimbulkan gejala, sialothiasis ini dapat menyebabkan pembengkakan pada kelenjar saliva yang memicu infeksi sialadenitis. Kemudian yang kedua adalah sialadenitis. Sialadenitis merupakan infeksi kelenjar air ludah oleh bakteri yang berada di dalam rongga mulut. Sialadenitis lebih umum dialami oleh lansia dan bayi yang baru lahir. Infeksi ini pada umumnya ditandai dengan rasa nyeri bagian mulut yang terinfeksi dan berlanjut dengan timbulnya nanah atau juga disertai dengan gejala demam. Infeksi ini perlu penanganan dini sejak gejala pertama dengan mengkonsumsi antibiotik. Infeksi akan lebih sulit disembuhkan jika bertambah parah dan penanganannya kurang tepat, terutama pada individu yang mengalami penurunan sistem imun. Kemudian yang ketiga adalah infeksi virus. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus sistemik di bagian tubuh tertentu yang menyerang kelenjar ludah. Tanda umum dari infeksi virus ini adalah pembengkakan pada wajah dan kesulitan makan. Penderita juga dapat mengalami demam, nyeri otot, dan persendian. Bentuk infeksi virus sering terjadi pada kelenjar ludah, yaitu golongan parotitis. Pada umumnya, infeksi virus ini dapat membaik dengan sendiri seiring perbaikan daya tahan tubuh pada manusia. Kemudian yang keempat adalah kista. Pertumbuhan kantung berisi cairan pada kelenjar ludah atau kista ini dapat dipicu terutama akibat kecelakaan, pembengkakan sialothiasis, atau merupakan tumbuh tumor. Namun pada bayi, kista dapat tumbuh pada kelenjar saliva parotis yang merupakan pertanda adanya gangguan perkembangan telinga sebelum dilahirkan. Dapat hilang dan mengalami perbaikan dengan sendirinya. Selain itu, cara mengobati pembengkakan kelenjar air liur ini dapat dilakukan dengan proses pengangkatan tanpa komplikasi yang berarti. Kemudian yang kelima adalah tumor jinak dan ganas. Tumor jinak parotis seperti pneumothorax adenoma dan tumor Warthin pada umumnya tumbuh pada kelenjar saliva parotis dengan gejala berupa benjolan yang cenderung tidak menimbulkan rasa nyeri. Tumor kelenjar parotis lebih banyak ditemukan pada wanita dan lansia, yaitu disebabkan oleh kebiasaan merokok dari paparan radiasi sekitar wajah.
Tumor kelenjar parotis yang lebih banyak ditemukan pada wanita dan lansia ini pada umumnya disebabkan oleh kebiasaan merokok dan paparan radiasi di sekitar wajah. Tumor ini bersifat jinak dengan pertumbuhan yang lambat. Walaupun terbilang jarang, tumor ini dapat berkembang menjadi kanker sehingga menimbulkan tindakan yang operasi. Sementara itu, tumor ganas atau kanker kelenjar saliva yang biasanya ditemukan pada lansia ini dapat dipicu oleh kebiasaan merokok, radiasi, juga sindrom serogen. Kemudian yang keenam adalah sialadenosis. Sialadenosis ditandai dengan timbulnya pembengkakan terutama pada kelenjar saliva parotis tanpa ditandai dengan peradangan, infeksi maupun tumor. Penyebabnya secara spesifik belum diketahui, namun kondisi diabetes dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol dapat memicu masalah ini. Kemudian yang ketujuh adalah sindrom serogen. Sindrom serogen merupakan salah satu penyakit kronis yang disebabkan adanya gangguan autoimun, di mana sel darah putih menyerang kelenjar yang berada pada wajah. Salah satunya adalah kelenjar ludah. Sindrom ini lebih berpengaruh pada perempuan parubaya yang memiliki kondisi kesehatan lainnya seperti rematik, lupus, skleroderma, dan lain-lainnya. Beberapa gejala sindrom serogen yang umumnya dialami seperti mulut dan mata terasa kering, kemudian gigi keropos, nyeri pada mulut, nyeri pada pembengkakan sendi, kemudian batuk kering, kelelahan, serta pembengkakan dan infeksi kelenjar saliva yang berulang. Oke sahabat herbal, tadi penyakit yang menyerang kelenjar ludah. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya, dan ikuti terus Herbal Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.